kita mengkaji sedikitnya tentang al-insanul 'am, manusia yang umum ya. Manusia yang umum yang berada pada tataran alam mulki, alam malakut dan alam jabarut. Nah, sekarang kita melangkah pada al-insanul khas, manusia yang khas. Manusia yang khasil khas artinya khususil khusus. Ya, sudah makhusus dikhususkan pula. Nah, itu yang namanya khasil khas. Atau secara umum al-insanul khas, manusia yang khusus. Dalam pembahasan ini Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memaparkan tentang ada sedikitnya kalam Allah dan juga hadis qudsi dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah malam ini kita lebih tertuju kepada pemaparan nas Al-Qur'an dan hadis ya. Insyaallah mungkin surahnya enggak terlalu banyak karena memang sudah jelas apa yang disabdakan oleh Rasulullah, lebih-lebih apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu, dan berkata Kiai Musannif yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wa ruju'ul insani, dan adapun kembalinya manusia yang bagaimana? Al-insanil al-khas, al-insanil khas yakni manusia yang khusus, manusia yang memang Allah berikan keistimewaan berupa nuroniyah. Nuroniyah sangat bercahaya, nuroniyahnya betapa sangat menerima kebenaran, dan nuroniyahnya ingin selalu berdekatan dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengingkari tentang keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika hendak mendekati Allah, maka dekati pula orang yang paling dekat dengan Allah. Siapa kira-kira? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu teknik untuk mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan apa ini? Dengan membaca sholawat. Rasul menyatakan, "Ma min muslimin", tidaklah setiap orang muslim, yusallimu alayya, yang beruluk salam kepada saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca sholawat dan salam yang ditujukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, illa raddallahu ruhi alayya, melainkan Allah akan mengembalikan ruhku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta aruddas salam, sehingga hatta aruddas salam alaih, sehingga saya dapat menjawab salamnya orang yang beruluk salam kepadaku. Subhanallah ya. Mungkin kita sebagian ada yang sudah mendengar, sudah yang membaca, bahkan sudah meyakini bahwa ketika kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di Madinah di sana Rasulullah tahu siapa saja yang membaca sholawat kepadanya, walaupun orang tersebut belum kenal kepada Rasul, tapi berkat mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, Rasul mengenal kepada umatnya yang bersolawat kepadanya, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ucapan salawat dan salam, kalau kita mengucapkan salam ya kepada seseorang, misalkan saya berteman dengan A, tapi yang bertemu dengan saya si B, misalkan B
tolong sampaikan salam saya kepada A katanya. Insyaallah alaika wa alaihis salam. Jawabnya. Maka kepada dia kan tidak mengucapkan salam, hanya menitipkan saja. Tapi orang yang ketitipan salam wajib menyampaikan salam tersebut, sehingga orang yang ketitipan salam merasa berbahagia, didoakan oleh temannya, yaitu salam. Maka ucapan salam adalah ucapan keselamatan, permohonan keselamatan kepada Allah untuk orang yang dituju. Misalkan ya tadi ya, A dengan B, jangan A, B atau ya, ada Mang Asep, ada Mang Ujang. Saya bertemannya dengan Mang Ujang, kebetulan ketemunya sama Mang Asep. Mang Asep, tolong sampaikan salam saya kepada Pak Ujang. Oh, insyaallah akan saya sampaikan. Ketika Pak Asep bertemu dengan Pak Ujang Pak Ujang katanya, ada salam dari Mang Kodar. Oh, Mang Kodar yang jualan air mineral itu. Oh iya. Maka jawabnya salam Mang Ujang, jawabannya gimana? Kan dia mengucapkan salam tuh, menyampaikan salam. Jawabnya alaika kepada Mang Asep tuh, wa alaihis salam, dan kepada orang yang menyampaikan dan memberi salam. Kan alaika itu khitab kepada orang yang berhadapan. Kalau alaihi dia kata ganti orang ketiga. Jadi alaika, semoga rahmat dan salam untukmu wahai pemberi salam, wa alaihis salam, dan kepada orang yang memberikan salam. Selama ini ada sebagian yang menjawab, ada salam dari Mang Kodar. Oh iya, waalaikumsalam. Begitu ya? Harusnya alaika wa alaihis salam kalau yang menyampaikannya laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Alaiki wa alaihis salam. Bagaimana kalau yang memberi salamnya istri saya kepada perempuan, sama perempuan? Alaiki wa alaihas salam. Bagaimana kalau perkumpulan orang banyak, misalkan kemarin saya ketemu sama PCNU Bogor, itu sekumpulan orang-orang kan, dan ketemu sama PP Muhammadiyah, pengurus pusat Muhammadiyah misal. Kemudian PBNU dengan PP Muhammadiyah. Jawabannya alaikum wa alaihim salam, semoga keselamatan untukmu dan juga rahmat dan salam, dan juga kepada orang-orang yang memberikan salam, gitu ya. Itu antiknya bahasa Arab itu ada undak usuk basa kalau dalam bahasa Sunda. Ada tingkat-tingkatan bahasa sehingga peruntukannya jelas dan juga pembahasan yang jelas, gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris enggak ya. Bahasa Indonesia juga enggak, gitu ya. Nyah aja, nyah. Kalau his dan her bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Arab, subhanallah, hi, ha, hunna, kunna, banyak ya, banyak dalam bahasa Arab. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya. Nah, ini waruju'ul insanil khos, dan kembalinya manusia yang khusus, wa wusulihi, dan sampainya mereka orang-orang khos, ila watanihi, kepada negeri asalnya, wa huwa al-qurbah, yang disebut kurbah kalau untuk pembahasan al-insanul am, manusia yang umum, yaitu negeri asalnya apa? Surga, betul ya? Surga Jannatul Naim, surga Jannatul Ma'wa, surga Jannatul Firdaus. Ya, surga teh jannah gitu ya. Nah, yang kembalinya mereka itu maknanya adalah al-jannah, surga.
Tapi berbeda dengan orang-orang yang khos, yang penyebutannya tidak lagi surga, karena memang di dalam surga sebagaimana kemarin disampaikan ya, di Allah Subhanahu wa taala, innallaha jannatun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga, la fiha hurun wala kusurun, yang tidak ada istana di dalamnya, tidak ada bidadari di dalamnya, tidak ada asalun di dalamnya, tidak ada labanun di dalamnya, tidak ada kesenangan berupa materi, illa yanzuru biwajhillah, subhanallah, kecuali memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala, memandang zatnya Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah puncaknya kenikmatan. Nikmatnya nikmat adalah memandang Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya kita akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dibayangkan sekarang, jangan. Kenapa itu dilarang untuk dibayangkan? Karena memang tidak akan sampai akal manusia untuk mencapai dan menggambarkan bagaimana dan seperti apa Allah. Karena bagi Allah tidak ada laisa kamitslihi syai'un, tidak ada perumpamaan yang sanggup menyamai keberadaannya. Maka dilarang untuk membayangkan zat Allah, rupa Allah. Yang jelas bahwa af'al Allah dan juga sifat Allah dan juga kasih sayang Allah itu meliputi semuanya. Luar biasanya kita memiliki akidah yang tidak pernah mempertanyakan ketika Allah memerintahkan menghadap kiblat semuanya. Ketika Allah memerintahkan takbir sambil mengangkat tangan, takbir mengangkat tangan. Tidak pernah membantah kenapa begini, kenapa begitu, karena memang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memang tidak ada pembahasan tentang itu. Inilah yang sesuatu yang diterima dengan iman, tidak diterima dengan akal. Karena kalau diterima dengan akal, kenapa kita harus menghadap tembok? Bukankah kita lebih baik untuk menghadap di lapangan karena menghadap langsung ke Allah misalkan ya? Tidak seperti itu, karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah meliputi segala sesuatu, maka diterimanya dengan keimanan, bukan dengan akal. Karena akal itu ada batasnya, yang berupa materi itu ada batasnya. Saya misalkan kemampuan melihat 50 meter misalkan ya, kehalang tembok ini paling berapa? 10 meter, sudah tidak bisa melihat lagi kan? Kemudian kita juga sama-sama memiliki keterbatasan jarak pendengaran. Mungkin jarak pendengaran yang jelas sekitar 50 meter lah ya, 50 meter. Jarak jauh lagi, agak jauh sedikit sudah tidak terdengar lagi. Maka terbantu dengan adanya mic, adanya speaker. Maka itulah manusia serba terbatas. Apalagi Allah yang subhanallah, tidak ada jarak, tidak ada tempat, tidak ada sesuatu yang bisa menampung dan juga menyamai keberadaannya. Maka sesuatu yang tidak bisa ditampung dengan akal, ya tidak usah dipikirin, karena memang tidak akan tertampung dan tidak akan tercapai zat Allah. Yang jelas bahwa kita diperintahkan untuk hakul yakin, meyakini dengan penuh keimanan. Apa itu yang disebut dengan iman? Tasdiqu bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa taqriru bil lisan, dan juga mengucapkan dengan lisan, wa malu bil arkan. Kita yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah, yakin. Apakah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa malu bil arkan, kata Allah teh, aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingatku, kata Allah. Kita teh mendirikan salat aja dengan sendirinya tanpa dipaksa-paksa, berdasarkan kesadaran diri sendiri. Nikmat luar biasa ya. Mana ada keyakinan di luar Islam seperti ini.
Nah, tidak ada ya. Maka yang tadinya hanya sebatas keyakinan di dalam hati, di dalam qalbu, di dalam sirriyah kita, nanti akan indah pada waktunya ketika kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Kita mah tidak peduli ya, surganya surga Iliyin, apalagi itu mah Iliyin para nabi para wali ya, surga Firdaus, surga Ma'wa, surga Naim, apapun itu namanya, yang penting surga, kita sudah bahagia, betul ya. Jangankan surganya, aroma wanginya surga, subhanallah, sudah membuat kita tersenang-senang lah ya. Nah, bagaimana kalau seandainya orang tersebut terhalangi oleh maksiatnya sendiri? Jangankan masuk ke dalam surga, aromanya surga tidak akan tercium 500.000 tahun perjalanan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi bagi orang-orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perjalanan 500 tahun ukuran akhirat, itu sudah tercium aroma wanginya surga, tergambar keindahan dan juga kelezatan segala sesuatunya. Maka yang ada adalah berucap alhamdulillah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan masya Allah, mengucapkan Allahu akbar, mengucapkan la ilaha illallah, Allah bergema gitu ya. Nah, tidak ada yang namanya ibadah haji, tidak ada ibadah salat, tidak ada ibadah puasa, tidak ada ibadah zakat, tidak ada. Yang ada apa? Yang ada apa? Ya tadi itu, ngucapin apa? Zikrullah. Maka segala sesuatu, melihat keindahan, subhanallah, melihat kesenangan, alhamdulillah, melihat segala sesuatu, masya Allah, Allahu akbar, bergema seluruh zikir-zikir itu ya. Di mana itu? Di surga. Kalau di dunia mah kita harus bertanggung jawab ya, dalam artian kalau kita terbiasa zikir jahar tapi hendak mengamalkan malam-malam, jangankan orang lain, istri kita sendiri yang sehidup semati dengan kita, yang tahu lahir batin kita, yang tahu makanan dan segala sesuatunya, itu dilarang untuk mengganggunya. Kalau biasanya dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan apa salat qiyamul lail, ketika zikir terdengar asal oleh diri sendiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kira-kira istri terganggu dengan zikir seperti itu? Tidak. Betapa orang yang zikir sangat hati-hati dalam berinteraksi dengan orang lain. Jangankan orang lain, istri kita, putra kita, jangan sampai terganggu karena kenikmatan zikir kita kepada Allah. Apalagi orang lain yang belum tentu mengerti tentang zikir, tentang hakikat zikir jahar. Itu zikir mendingan meledak gitu, naonan gitu teh. Gitu ya. Kalau istri kita makan tahu ya, istri kita tahu. Itu pun dilarang untuk mengganggu istirahat istri kita, subhanallah ya. Kembali ke sini. Ila watanihi wa wusulihi ila watanihi, dan sampainya mereka ke negeri asalnya. Mana negeri asal orang khos? Manusia khos yang negeri asalnya adalah al-qurbah, bukan lagi al-jannah. Kenapa? Al-jannah itu berupa materi, sedangkan qurbah kedekatan kita kepada Allah. Contoh, ketika di suatu kerajaan diumumkanlah sayembara dari seorang raja. Weh rakyatku sekalian, silahkan kalian meminta kepadaku, akan aku beri apapun yang kamu minta selama ada persediaannya. Maka datanglah semua
masyarakat kerajaan tersebut datang minta makanan, ada minta pakaian, ada minta segala macam. Nah, semuanya sudah datang ke kerajaan tersebut, cuma ada satu orang yang datang tapi tidak meminta. Tentu jadi pertanyaan bagi raja ini. Hei, orang yang datang kemari tapi tidak minta, apa maksudmu tidak meminta kepadaku? Ah, tidak raja, saya tidak minta makanan, saya tidak minta pakaian, saya tidak minta rumah, saya tidak segala macam. Saya hanya minta satu. Apa itu? Kedekatan denganmu, wahai baginda raja. Kira-kira kalau ada seperti itu, dan misalkan dalam cerita itu kita sendiri yang jadi raja, apa perlakuan kita terhadap orang yang tidak meminta sesuatu tapi minta kedekatan dengan kita? Diberikan kasih sayangnya enggak? Diberikan. Contoh ya, mohon maaf. Saya punya karyawan cleaning service lah gitu ya. Nah, padahal job deskripsinya hanya membersihkan halaman, kemudian menyapu sampah yang berserakan dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Dia waktunya padahal saya minta 1 jam, dia sehari 3 jam. Bahkan WC itu bersih semuanya, bersih halamannya. Pas ditanya, memang Bapak dulu kerja di mana? Saya kerja di hotel katanya. Oh, pantesan atau juga standar hotel gitu ya. Nah, yang tadinya mohon maaf ya, misalkan ya gajinya 5 juta misalkan ya. Rencananya 5 juta, tapi dengan adanya kinerja dia bagus, kemudian tanpa perhitungan, itu kira-kira yang ngasih pekerjaan ngasih lebih nggak gajinya? Ngasih lebih ya. Kenapa? Karena dia tidak perhitungan. Yang tadinya harusnya kerja 1 jam, ini 3 jam. Yang tadinya tidak minta dibersihkan segala sesuatu, dibersihkan segala sesuatu ini. Sampah-sampah rap bersih, WC rapi, luar biasa gitu ya. Ini mah rezeki. Rezeki. Sama dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa sholat duha itu bisa melancarkan rezeki, ketika tahu bahwa sholawat itu bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat, ketika tahu bahwa sholat tahajud itu bisa menaikkan derajat kita, tapi kita menafikan semuanya, tidak minta apa-apa ketika kita sholat duha, tidak ingin apa-apa ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, tidak menginginkan segala sesuatu pun ketika kita sholat tahajud, padahal orang-orang mah terlelap tidur, dan itu jaiz-jaiz saja, boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kita meminta sesuatu yang lebih dari semuanya. Apa itu? Al-qurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal pembahasan kita membicarakan tentang apa perbedaan arifin dengan abidin. Masih ingat Bapak? Masih ya? Kalau abidin, orang yang beribadah karena ada, mohon maaf, sesuatu sebagai iming-iming. Misalkan ya kita sholat untuk mencegah perbuatan keji dan munkar, itu iming-iming bukan? Iming-iming. Ada sesuatu yang diharapkan dan sesuatu diberi. Ada usaha setelah ada keberkahan setelah usaha. Dan ketika seseorang melaksanakan amal ibadah apapun itu, ada rewardnya, betul ya? Tapi ada orang yang subhanallah melakukan segala perintahnya, melakukan segala apa yang dicontohkan oleh Rasulnya, tapi tidak menginginkan apa-apa. Kira-kira kalau Bapak menemukan seperti itu, ada orang yang melaksanakan ibadah tapi tidak ingin apa-apa, yang apa-apanya justru tidak dihilangkan, tapi satu, apa itu? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, aku tidak menginginkan segala sesuatu ya Allah.
tidak ingin kelancaran duniawi, tidak ingin kebahagiaan nanti di akhirat yang ada ditempatkan di surgawi, pun tidak ingin kenikmatan-kenikmatan alam kubur berupa mimpi yang indah, tapi aku ingin ridho-Mu ya Allah, ingin rahmat-Mu ya Allah. Oleh karena itu, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Karena itu, ya Allah, hunjamkan ke dalam dada kami semuanya rasa cinta dan mahabbah kepadamu. Subhanallah. Ini orang yang sedikit, dan orang yang sedikit itu dinamai orang khos, al-insanul khos, orang-orang yang khusus. Lah, atau tidak dapat keuntungan dari ibadah, mana semangat kita? Iya, silahkan. Itu mah pilihan. Ada apakah ingin disebut abidin atau ingin disebut arifin? Siapa yang menyebutnya? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang arif billah, orang yang mengerti hakikat Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak tergoda dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, tidak tergoda besarnya pahala, pun tidak tergoda dengan keindahan-keindahan surga. Apa itu tergodanya? Tergodanya justru dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ini yang mahal, Bapak. Maka apakah kita ingin berada selamanya di makom orang-orang yang umum, ataukah ingin berusaha menaikkan makom ibadah kita menjadi orang yang khos, menjadi orang yang tertuju pada kurbahnya Allah, dengan kedekatan kepada Allah, tidak lagi berupa kenikmatan-kenikmatan materi. Dan ini sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang ibadah silahkan, karena memang itu adalah perintah Allah. Dan orang-orang yang khos pun dipersilahkan. Itulah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanallah. Mungkin bagi adik-adik itu yang dari Sulawesi ya, gini ini mah pembahasannya melangit gitu nih. Karena memang baru tahun ini ikut kajian-kajian seperti ini. Kalau Ustaz Syamsul mah sudah ngolotok kayak ini. Sudah terbiasa mendengar hal-hal yang seperti ini ya. Antara kurbah dengan jannah itu sama-sama mulia, sama-sama disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya masa iya gitu ya, kita makomnya SMA terus ya. Tidak kuliah-kuliah gitu ya. Nah, inilah orang-orang yang khos itu jauh dari orang-orang yang pada umumnya, yakni orang-orang yang dikhususkan dan memang berusaha untuk mengkhususkan diri. Apakah ada orang yang mengkhususkan diri? Banyak. Salah satu contoh, mungkin Bapak sering mendengar ya, nama seseorang yang apabila disebutkan nama daerahnya, maka akan tersembul namanya, disebutkan sangat harum namanya. Siapa itu ulama yang dari Madura? Siapa? Wah, itu udah kenal Pak ya. Syekhona Khalil Bangkalan. Luar biasa itu. Syekh Khalil Bangkalan ya. Syekh Khalil Bangkalan itu adalah muridnya Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar, Sambas Kalimantan. Syekh Sambas itu menjadi waliullah karena dengan ikhtiari usaha. Maksudnya beliau menjaga diri dari kemaksiatan, meningkatkan ibadah, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan kualitas iman. Bertahun puluhan tahun kemudian jadi waliullah, dan Allah tempatkan di Jabal Ghubais, Makkah Al-Mukarramah. Salah satu muridnya itu Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Dikabarkan bahwa Syekh Ahmad Khatib itu memiliki 3 murid utama. Pertama Syekh Abdul Karim Banten, kedua Syekh Tolhah Kalisapu Cirebon,
Dan ketiga, Syekh Ahmad Hasbu Al-Manduri, Madura. Ini keponakan dari Syekhuna Khalil Bangkalan. Syekh Khalil Bangkalan pun mursyid Thariqah, mursyid TKN, sama dengan Syekh Hasbu Al-Manduri. Cuma bedanya kalau Syekh Hasbu Al-Manduri itu mengembangkan Thariqahnya, kalau Syekh Muhammad Khalil tidak dikembangkan Thariqahnya. Kenapa? Karena beliau sudah jadi wali duluan sebelum mengamalkan Thariqah. Tidak disebutkan siapa yang menjadi pembimbing beliau, cuma salah satu guru beliau adalah Syekh Ahmad Khatib Sabbas Kalimantan. Dan ketika pembahasan tentang kewalian, tentang Madura, Syekh Hasbu Al-Manduri tidak muncul. Yang muncul adalah Syekh Muhammad Khalil Bangkalan. Nah, ini keberkahannya. Sama seperti halnya di daerah Mesir. Di negeri Mesir itu ada Syekh yang ketika kita berkunjung ke makamnya, subhanallah, mulai terasa mencekam bahwa aura tentang keinginan beribadah itu sangat tinggi. Itu baru masuk ke pelatarannya. Apatah lagi kalau orang yang bersama hidup dengan beliau, subhanallah, tenggelam dalam nikmatnya beribadah. Padahal usianya, subhanallah, Bapak mungkin agak terbelalak mendengar usianya ya, yaitu Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim itu seorang wali yang dianggap wali besar di zamannya. Padahal usianya, makam itu usia penghuninya berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun sudah menjadi wali besar. Kalau saya mah 7 tahun mungkin baru belajar Iqra ya, saya itu. Kalau Syekh Ibrahim dari Mesir, subhanallah, guru saya Kiai Haji Zezen Bazul Ashab, sampai yang mengijazahi saya tafsir Al-Jailani, itu sampai menangis terseduh-seduh di makam Syekh Ibrahim. Di makam-makam yang lain biasa-biasa saja. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari biasa, Imam Asy-Syafi'i biasa, Imam Al-Ghazali biasa, Syekh Ahmad Ar-Rifai biasa. Semuanya biasa-biasa saja, penuh takzim. Tapi ketika beliau datang ke makam Syekh Ibrahim yang padahal usianya 7 tahun, terasa bergetar hatinya karena mengingat subhanallah betapa kemuliaan Allah dititipkan kepada Syekh Ibrahim walaupun beliau masih berusia berapa tahun barusan? 7 tahun. 7 tahun sudah menjadi wali besar dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah meninggal pada usia 7 tahun. Subhanallah ya. Itu ya mungkin subhanallah ya, mungkin kolbunya yang agak istimewa. Kalau dalam usia sepantarannya mungkin ya kayak di depan itu main-main segala macamnya. Kalau saya mah tidak, masya Allah, Allah berikan kemampuan kolbunya yang istimewa. Satu lagi, di zaman Nabi Muhammad SAW ada manusia yang super istimewa, ada manusia yang luar biasa. Lau wuzina Abu Bakrin, kalau ditimbang keimanan sahabat Abu Bakar dengan ma'afaqolaini, dengan seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman disampaikan, ghairul anbiya'i wal mursalin, selain para nabi dan para rasul, karena memang itu adalah orang-orang yang super khas, super istimewa, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Ini mah manusia biasa pada umumnya. Di zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman dikumpulkan seluruh manusia, jin dan manusia, untuk ditimbang dengan keimanan Sayyidina Abu Bakar. Subhanallah, la rojaha, kata Rasulullah SAW, la rojaha imanu Abi Bakrin, la rojaha imana Abu Bakrin, pasti niscaya akan tetap unggul keimanan sahabat Abu Bakar. Subhanallah ya. Saya dari kecil sudah mendengar kalimat tersebut, cuma belum pas apa yang menjadi asbab bahwa sahabat Abu Bakar memiliki keimanan yang istimewa.
padahal bergaulnya dengan sahabat yang lain sama. Padahal sahabat Abu Bakar pernah menjadi orang musyrik sama dengan sahabat-sahabat yang lain. Padahal sahabat Abu Bakar beribadah dengan Rasulullah sama berjamaah. Apa yang menjadikan asbab sehingga beliau keimanannya istimewa? Nah, sayangnya para mubalik, para da'i, para khatib dan lain sebagainya tidak menyebutkan yang menjadi sebabnya itu sahabat Abu Bakar. Ternyata sahabat Abu Bakar dikabarkan di dalam Ihya Ulumuddin hadis Rasulullah SAW, dan ini ditukil oleh Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin di dalam Miftahus Sudurnya. Nah, di situ yang menjadi asbab ternyata satu cuplikan dari hadis Rasulullah. Apa itu? Ma faddalakum Abu Bakrin, tidaklah sahabat Abu Bakar mengungguli engkau sekalian wahai para sahabat, bikathratis sholatin, dengan banyaknya salat, wala kathratis saumin, dengan banyaknya saum, bal bisyai'in waqara fi qalbihi, tetapi ada sesuatu yang menetap di dalam kalbunya sahabat Abu Bakar. Apa itu? Itulah dia yang disebut dengan talqinu zikri. Talqin zikir, oh itu ternyata yang menyebabkan sahabat Abu Bakar menjadi unggul dari sisi keimanan. Kalau ilmu pengetahuan mungkin lebih hebat Sayyidina Ali. Kalau kefasihan Al-Quran mungkin lebih fasih Sayyidina Utsman. Kalau urusan jihad mungkin Sayyidina Umar lebih gagah, tapi untuk urusan keimanan maka la rajaha imanu Abu Bakrin, niscaya lebih unggul keimanan sahabat Abu Bakar. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan mengkaji Sirrul Asrar, yang ini adalah buah karya magnum opusnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sedikitnya kita terciprati dengan keberkahan dari Sayyidina Abu Bakar, yakni memiliki keunggulan keimanan. Keimanan yang sangat unggul, keimanan yang sangat mulia, sehingga imannya satu orang sahabat Abu Bakar itu mengungguli seluruh jin dan manusia. Subhanallah, ya. Maka subhanallah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita memiliki keimanan sebagaimana keimanan sahabat Abu Bakar. Amin, insyaallah. Wahwa al-qurbah, yang dimaksud adalah kurbah, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bi'ilmil haqiqati, dengan ilmu hakikat. Yang dimaksud hakikat di sini adalah wahwa at-tauhid, yakni ilmu tauhid di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wahada yuwahidu tauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang memungkinkan atau bisa diduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ilmu tauhid ini kita membentengi diri dari segala sesuatu yang berusaha menduakan Allah Subhanahu wa taala. Namanya juga tafa'ulan kepada mewahidkan, menomorsatukan, memahak satukan, yaitu tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, memahak tunggalkan Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu yang mengotori kemahasucian Allah. Fi alamil lahuti, di dalam ilmu lahut, di dalam alam lahut. Nah, ini ilmu haqiqah, ilmu tauhid, ilmu ma'rifah. Ini ada kabar dari Rasulullah SAW yang betapa bagi saya subhanallah, ya, ini Sirrul Asrar ini mengandung banyak hadis-hadis yang tidak diungkapkan di kitab-kitab yang lain. Kenapa?
Karena memang namanya juga sirrul asrar, rahasia di atas segala rahasia. Apa itu hadisnya? Man mata fi talabil ilmi, siapa orang yang meninggal di dalam masa menuntut ilmu, bukan berarti harus santri, bukan berarti harus mahasiswa, bukan berarti orang harus pelajar ketika di bangku kuliah, tidak. Man mata, orang yang mati fi talabil ilmi ini orang yang berusaha menghidupkan keilmuan di dalam dirinya dengan mengikuti majelis taklim, mengikuti majelis zikir, dan menghidupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Itu maksudnya. Man mata fi talabil ilmi, siapa orang yang meninggal pada saat talabul ilmi, fa ba'atsallahu fi kuburihi, maka Allah mengutus malakaini, dua orang malaikat, fi kuburihi, wa 'allamahu, dan mengajarkan dia ilmul ma'rifata, mengajarkan tentang ilmu ma'rifah, hatta yaumal qiyamah, sampai ketika meninggal, hatta ba'atsallahu, sampai Allah membangkitkan dia sebagai aliman wa arifan, orang yang alim dan orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa meniatkan di dalam kalbu kita untuk senantiasa menghidupkan ilmu pengetahuan insyaallah ya.